Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'du. Baik sahabat Manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, se-Indonesia, se-Nusantara, sahabat seiman, seakidah. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Izzati yang mana telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan nikmat kesehatan yang telah banyak diberikan oleh beliau kepada kita. Salawat beserta salam kita limpahkan ke junjungan kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya sampai yaumil qiyamah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kajian kitab ilmu fikih yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari yang bernama Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in itu adalah syarahnya dari matan Qurratul Ain ya. Baik, Syekh Zainuddin Al-Maribari bin Abdul Aziz memulai dengan kitabnya itu dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana manut kepada Nabi kita sesuai hadis kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillahi fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah maka pekerjaannya bakalan ditolak. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi dan Maha Penyayang. Alhamdulillahil Fattahil Jawad. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Al-Fattah, yang Maha Pembuka segala pembendaharaan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Al-Mu'in, lagi Maha Penolong. Al-Jawad, yang Maha Pemurah. Alat tapakuhi fiddin, atas memahami pada agamanya. Manikhtarahu minal ibad, pada orang-orang yang ia pilih daripada hamba-hambanya. Jadi menurut musannif Syekh Imam Zainuddin Al-Maribari, tidak setiap hamba Allah dipilih oleh Allah untuk memahami agamanya. Di sini ada kata manikhtarahu minal ibad, pada orang-orang yang ia pilih daripada hamba-hambanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, syahadatan tudkhiluna darul khulud, dengan syahadat yang memasukkan kami ke negeri abadi, yaitu ke negeri kekekalan di akhir zamannya, akhir yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi sayyidina, bahwa sesungguhnya penghulu kami yaitu Nabiullah Muhammad SAW adalah abduhu wa rasuluh, adalah hamba dan utusannya Allah. Sahibul maqamil mahmud, yang memiliki makom yang tertinggi. Jadi baginda kita Nabi Muhammad SAW memiliki makom yang tertinggi. Tidak ada yang bisa melebihi makom Nabi kita. Bahkan para Nabi dan Rasul sekalipun tidak ada yang bisa melebihi makom tertinggi Nabi kita ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memiliki makom yang tertinggi. Sallallahu wasallam alaihi, moga-moga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan alaihi, kepada beliau, wa alihi, dan kepada keluarganya beliau, wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya, al-amjad, yang agung-agung. Para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW memiliki gelar yang agung-agung karena notabene mereka sudah tidak diragukan lagi kesetiaannya kepada Nabi kita ya. Terus cintanya, taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka sudah memiliki makom sahibul makom al-amjad, yang agung-agung.
Salatan wassalaman, dengan mudah-mudahan dengan sholawat dan salam, apu zubihi, kita mendapat limpahan keberkahan atau keberuntungan ya, dengan sholawat dan salam kepada baginda Nabi yaumal ma'ad, pada hari kiamat nanti. Nah, itu adalah muqaddimah dari kitab Fathul Mu'in ya, muqaddimah. Nah, sekarang apa itu artinya definisi fikih? Nah, kitab ini kan membahas tentang ilmu fikih ya. Nah, kita harus tahu dulu fikih itu apa artinya. Fikih, definisi ilmu fikih secara bahasa yaitu lughah, yaitu paham ya, dari menurut lughah yaitu paham fikih itu. Dan menurut terminologi agama, fikih itu al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyati al muktasabu min adillati tafsiliyati. Fikih itu yaitu al ilmu bil ahkami, yaitu ilmu yang membahas seputar hukum-hukum. Hukum apa? Asyariyati, hukum syara ya. Al amaliyati, yang dipraktekkan atau diamalkan. Jadi fikih itu harus dipraktekkan, nggak bisa cuma dibayangkan, harus dipraktekkan. Contohnya misalkan kita mau sholat, nggak bisa kita membayangkan kita lagi sholat, tetap kita harus praktek, sholatnya harus dikerjakan begitu. Nah, al-muktasabu min adillatiha, al-muktasabu yang diambil dari mana? Min adillatiha, dari dalil-dalil, al-tafsiliyati, dalil-dalil yang terperinci. Jadi ilmu fikih itu diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Apa dalilnya? Dari Al-Quran dan Al-Hadis ya, Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dikarang oleh para ulama mujtahid yang sudah tidak diragukan lagi masalah keilmuan, masalah keimanan beliau ya. Jadi bukan dari dasar yang enggak, bukan dari dasar yang memang ada dalilnya begitu ya. Nah, sekarang hukum syara ya, hukum syara itu ada 5 ya. Hukum syara kan fikih itu membahas tentang hukum-hukum syariat ya, hukum syara yang harus dipraktekkan. Sekarang ditanya hukum syaranya ada berapa? Ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, dan yang keempat haram, yang kelima mubah. Nah, itu dari kelima hukum tersebut kita tidak akan terlepas dari kelima hukum tersebut. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tidak akan terlepas dari kelima hukum tersebut. Apabila kita melakukan yang haram, ya kita mendapatkan dosa. Apabila kita mengerjakan yang wajib, kita mendapatkan pahala. Apabila kita mengerjakan yang sunnah, kita juga mendapat pahala. Begitu. Jadi hukum syara itu ada 5. Dan hukumnya itu udah paten, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Misalkan kalau wajib ya wajib, kalau sunnah ya sunnah, kalau haram ya haram, begitu, tidak bisa ditawar lagi. Nah, sekarang apa manfaat kegunaan kita mempelajari ilmu fikih itu? Yaitu manfaatnya imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi ya, supaya kita bisa menjunjung tinggi perintah Allah dan juga kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan kita paham tentang ilmu fikih, kita sudah mengaji ilmu fikih, maka kita bakal dengan mudahnya kita menjunjung tinggi perintah Allah ya. Menjunjung tinggi perintah Allah, bagaimana sholat kita yang betul, kita sudah tahu ilmunya. Terus bagaimana bersuci yang betul, kita pun juga sudah tahu ilmunya ya. Dan hukumnya apa? Belajar ilmu fikih. Belajar ilmu fikih adalah fardu ain ya. Fardu ain itu fardu yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang, jadi harus setiap orang mengerjakannya. Jadi setiap orang harus belajar ilmu fikih, tidak bisa diwakilkan ya, fardu ain. Menurut hadis Nabi, sabda Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada dia begitu. Jadi hamba yang hamba Allah yang
mengaji atau belajar ilmu fikih adalah hamba-hamba pilihan Allah, karena dikasih taufik dan hidayah sama Allah supaya mempelajari ilmu fikih agar memahami agamanya, agama Allah dan Rasulnya ya. Asbab kita meninggal husnul khotimah bisa dari mempelajari ilmu fikih, bisa menyebabkan asbab kita menjadi husnul khotimah gitu, karena ibadah-ibadah kita insya Allah sah sesuai syariat ya. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah bersabda, majlisun fikhin afdalu min sab'ina majlisan. Jadi satu kali kita duduk di majelis fikih atau majelis ilmu itu lebih utama dibanding kita duduk di majelis zikir ya, majelis zikir. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu itu kita bisa mempelajari hukum-hukum syara. Dengan ibadah dengan ilmunya kita bakal bisa begitu ya. Kalau majelis zikir cuma berwirid atau berzikir, tidak ada pembahasan tentang ilmu agama. Jadi satu kali kita duduk atau mencari ilmu di majelis ilmu itu lebih utama dibanding 70 kali kita duduk di majelis zikir ya. Itu dahsyatnya, padilahnya, pahalanya memang tidak bisa diragukan lagi tentang thalabul ilmi. Sabda Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib ya bagi setiap muslim dan muslimat ya. Minal mahdi ilal lahdi, dari kita pertama lahir sampai kita meninggal nanti ya. Terus siapa pencetusnya tentang ilmu fikih? Pertama adalah ulama-ulama mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah ya, yang wafat di tahun 150 Hijriah. Nah, berkembang sesudah itu berkembang jadi empat mazhab, itu Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Syafi'i ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Terus yang ketiga Imam Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas ya. Yang keempat mazhab Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hambal ya. Nah, sekarang materi fikih itu mencakup apa saja materinya? Materinya fikih itu terbagi 4. Yang pertama fiqhul ibadah, yaitu fikih yang menjelaskan tentang ibadah. Bagaimana cara-cara kita bersuci, bagaimana cara-cara kita mandi ya, mandi wajib, bagaimana cara-cara kita sholat. Terus rukun sholat ada berapa, syarat sah sholat ada berapa, sunnah-sunnahnya, dan pembatalannya dijauhi gitu. Syarat sah membaca Fatihah, syarat sah takbiratul ihram, banyak sekali di situ. Nah, itu diatur oleh fiqhul ibadah. Yang kedua ada fiqhul muamalah. Nah, kalau muamalah fikih yang membahas tentang hukum jual beli kita muamalah ya. Kayak apa, ilmu ekonomi Islam. Bagaimana kita jual beli yang baik dan benar supaya tidak menjadi riba. Bagaimana akad hasil kirot, misalkan sistem bagi hasil, bagaimana caranya, ada ilmunya, itu diatur oleh fiqhul muamalah. Terus yang ketiga ada fiqhun nikahah ya, fikih yang membahas tentang perkawinan, bagaimana hak-hak kewajiban istri pada suami, kewajiban suami pada istri, dan di situ juga ada ilmu faraid ya, kayak waris. Jadi anak pertama dapat berapa, anak laki-laki pertama dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, istri dapat berapa. Di situ diatur, tidak sembarangan ya masalah bab waris ya, karena memang sangat penting. Kita tidak boleh salah untuk membagikan warisan kita kepada anak-anak kita gitu. Dan yang terakhir adalah fiqhul jinayah. Fiqhul jinayah yaitu fikih yang membahas tentang denda atau hukuman bagi orang-orang yang memang melanggar atau melakukan keharaman, contohnya seperti mencuri atau menipu atau berzina gitu ya. Kayak yang mencuri dipotong tangannya misalkan, terus yang berzina dirajam, dicambuk gitu. Sebetulnya
itu ada hukumannya, dendanya ya, dari fiqhul jinayah itu. Cuman di negara kita tidak dipakai ya tentang itu, karena kita NKRI dan Pancasila. Nah, fiqhul jinayah itu dipakainya sama Arab Saudi dan sebagainya yang memakai ilmu fikih Islam di sana. Nah, baik, untuk muqaddimah sampai di situ ya muqaddimahnya. Nah, itu keutamaan fikih sudah dijelaskan, definisi sudah Nah, sekarang keterkaitannya bismillah dengan ilmu fikih. Tadi musannif Syekh Imam Zainuddin Al-Maribari memulai kata dalam mengarang kitabnya dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Nah, keterkaitannya bismillah dengan ilmu fikih, karena hukum membaca bismillah dalam ilmu fikih itu ada 5 ya. Yang pertama wajib. Kapan kita membaca bismillah dihukumi wajib? Yaitu ketika kita sholat. Ketika kita sholat tidak membaca bismillah, maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena bismillah adalah satu rukun qauli, rukun Fatihah ya. Fatihah itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasul, la sholata liman la yaqra bi ummil kitab. Jadi sholatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca ummul kitab, yaitu Fatihah. Kalau misalkan kita sholat tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, nah itu tidak sah sholat kita, karena bismillahnya tidak dibaca ya. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, walaqad atainaka sab'am minal masani, demi sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, 7 ayat yang diulang-ulang itu maksudnya adalah Fatihah ya. Yang kedua, kapan dihukumi Fatihah itu dihukumi sunat. Kapan ketika dihukumi sunat? Yaitu manakala kita mengerjakan perkara-perkara yang penting oleh agama. Misalkan mengarang kitab atau makan ya. Mengarang kitab ini Syekh Zainuddin Al-Maribari di dalam kitabnya pertama yang beliau tulis dalam kitabnya itu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kita kalau mau makan baca dulu bismillah, maka kita akan dihukumi sunnah dan mendapat pahala ya, mendapat pahala. Atau kalau nggak makan, misalkan kita mau hubungan intim ya sama istri kita, harus membaca bismillah agar kita mendapat pahala dan setan tidak ikut serta dalam hubungan kita, begitu ya. Nah, yang ketiga, hukum membaca bismillah bisa menjadi haram. Kapan hukum itu menjadi haram? Bila mana seseorang mengerjakan perkara yang haram. Contoh, kita mau mencuri, kita membaca bismillah dulu, nggak boleh. Karena itu nggak boleh, itu haram ya. Terus kita mau minuman keras, membaca bismillah dulu, nggak boleh. Nah, perkara haram itu dibagi 2. Yang pertama ada haram zati, yaitu haram zatnya seperti daging babi, minuman keras, terus yang pokoknya yang haram zatnya pokoknya. Nah, yang kedua haram ligoirihi. Ligoirihi itu haram aridi. Jadi haram yang memang barangnya itu adalah halal, tapi cara mempelorehnya jangan keharaman. Contohnya kita beli beras atau beli nasi dari hasil mencuri, itu bisa menjadi haram ligoirihi ya, haram zati ya, gitu. Itu bisa dihukumi haram. Kita nggak boleh membaca bismillah. Kita bahkan malah dapat dosa kalau kita membaca bismillah. Nah, yang keempat, hukumnya menjadi makruh. Kapan ketika membaca bismillah menjadi makruh? Yaitu kalau kita mengerjakan perkara-perkara makruh zati. Perkara-perkara makruh zati itu seperti apa? Seperti kita memakan bawang putih yang mentah. Nah, itu makruh. Kita membaca bismillah pun makruh ya. Terus kita makan makan jengkol ya, yang makan pete begitu ya. Jadi
ketika kita membaca bismillah maka perkaranya hukumnya menjadi makruh. Dan yang terakhir hukum keterkaitan bismillah dengan ilmu fikih yaitu mubah. Mubah itu seperti kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rendah ya. Nah, itu. Terus kelanjutannya sesudah menulis bismillah, musannif Syekh Jainuddin Al-Maribari pengarang kitab ini dilanjutkan dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, arti alhamdulillah kenapa beliau menuliskan alhamdulillah? Karena mengikuti Al-Qur'an ya. Al-Qur'an dimulai dari kata Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin di surat Al-Fatihah ya. Jadi ketika kita buka Al-Qur'an ada di situ Bismillahirrahmanirrahim, terus dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin ya. Yang namanya alhamdulillah itu tindakan kita ya, segala puji bagi Allah, kita bersyukur memuji kepada Allah mau lewat lidah atau hati maupun perbuatan yang memberi nikmat kepada kita. Jadi itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita, la yashkurullah man lam yahmad. Tidak dikatakan bersyukur hambanya Allah ketika mereka tidak mengucapkan malam yahmad, tidak mengucapkan alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah itu bersyukur terbagi menjadi 4. Yang pertama apa? Hamdun liqodimin, kodim liqodimin ya. Hamdun kodim liqodim itu segala pujian dari Allah kepada Allah. Contohnya di surat Al-Isra, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memberangkatkan nabi kita. Jadi Allah memuji zatnya sendiri. Itu namanya hamdun kodim liqodim. Dan yang kedua apa? Hamdun qadimun li hadisin ya. Itu pujian dari Allah kepada hambanya, kepada makhluknya, seperti Allah memuji nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga apa? Hamdun hadisun li qadimi. Nah itu mah yang ketiga, memujinya yang makhluk Allah yang baru kepada Allah, seperti Nabi Muhammad memuji Allah atau kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah begitu. Dan yang terakhir ada hamdun hadisun li hadisin ya, pujian dari makhluk kepada makhluk, seperti Abu Bakar memuji nabi kita begitu, terus Sayyidina Umar memuji Abu Bakar, atau kita memuji teman kita gitu ya. Tapi dari keempat-empatnya pada hakikatnya segala pujian itu hanya bagi Allah, tidak ada yang lain ya, hanya bagi Allah. Nah, sejatinya semua pujian yang keempat ini kembali pada Allah. Terus kalau kita perhatikan, alhamdulillah itu hurufnya ada berapa? Ada 8. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Itu ada 8. Dan pintu surga itu ada 8 juga. Jadi barang siapa yang sering membaca alhamdulillah, maka dia berhak masuk surga lewat pintu mana saja. Begitu ya. Nah, maka sering-seringlah kita memuji Allah dengan zikir alhamdulillah. Nah, pertama bismillah sudah, terus alhamdulillah sudah. Sesudah itu musannif pengarang melanjutkan dengan kata al-jawad. Al-jawad itu apa? Yaitu yang maha pemurah. Yang maha pemurah. Nah, hakikatnya Allah itu selalu ngasih meskipun kita nggak meminta. Jadi Allah itu maha pemurah. Tanpa diminta pasti dikasih. Itu namanya ya zal jud. Jud ya. Jawad ini ya zal jud. Ada nggak di antara kita yang meminta kepada Allah kita dilahirkan? Kita nggak minta sama Allah, kita dilahirkan, kita diciptakan. Tapi Allah tanpa diminta menciptakan kita, melahirkan kita ke alam dunia ini ya. Itu tanda bukti bahwa kita tidak meminta sama Allah, tapi Allah yang kasih kita. Coba bayangkan, coba tapakuri, kalau kita tidak diciptakan, kalau kita tidak dilahirkan, kita tidak bisa menikmati
indahnya hidup, kita tidak bisa menikmati enaknya, manisnya iman, manisnya ibadah, kita tidak bisa menikmati berbagai macam kenikmatan dunia ya, ataupun nanti kenikmatan akhirat. Nah, Allah tuh tidak dipinta juga sudah ngasih sama kita. Nah, itu tanda bukti bahwa Allah Al-Jawad ya. Kenapa kita harus bersyukur? Kata kiai kita ya, Syekh Jainuddin Al-Maribari, pengarang kitab ini, melanjutkan dengan kata Al-Mu'in, sesudah Jawad, Al-Jawad Al-Mu'in. Nah, sesudah Jawad Al-Mu'in. Itu Al-Mu'in itu artinya Allah Maha menolong. Menolong. Kenapa? Kita ditolong oleh Allah. Untuk apa? Lihat kata selanjutnya, alat tapakuhi fiddin, yaitu untuk memahami agamanya Allah. Begitu. Kita ditolong oleh Allah. Bagaimana kalau kita tidak ditolong sama Allah? Kita tidak bisa memahami agama kita. Kita tidak akan mampu belajar fikih. Kita tidak akan ditakdirkan untuk belajar memahami agamanya Allah. Nah, baik, sampai di situ dulu mukadimahnya kajian kita kitab Fathul Mu'in. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang memang salah, itu murni kebodohan saya, dan apabila kata-kata ilmu ini benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kepintaran saya ya. Karena saya hamba Allah yang biasa, sama seperti halnya yang lainnya gitu. Al insan mahalul khata wan nisyan ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Baik, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.